miliar rupiah untuk menghabisi nyawa bocah malang itu. Saya Cianisa, inilah kabar malam selengkapnya. Final SEA Games 2 perlahan mulai terkuak. Yang mengejutkan, si pelaku pembunuhan mengaku dijanjikan upah 2 miliar rupiah untuk menghabisi nyawa bocah malang itu. Pengakuan mengejutkan didapat anggota Komisi 3 yang membidangi masalah hukum, Akbar Faisal, yang datang ke Mapolresta Denpasar, Bali. Akbar datang untuk bertemu langsung Agus, si pelaku pembunuhan bocah malang Angelin yang ditahan di sel polisi. Dalam pertemuan itu, pelaku menurut Akbar menyesal telah membunuh Angelin. Yang mengejutkan, pelaku Agus yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah korban mengaku membunuh setelah dijanjikan upah 2 miliar rupiah oleh ibu angkat korban, Margaret. Sementara kuasa hukum Margaret belum bersedia menanggapi pengakuan pelaku Agus terkait upah 2 miliar rupiah itu. Loh, saya belum bisa menanggapi lebih jauh karena itu baru keterangan dari si Agus, ya kan? Lagi pula, apakah saya kan tidak membaca berita acara pemeriksaannya si Agus, makanya nggak bisa beri statement dulu. Lah nanti kan kita konfrontir ya, dikonfrontir dengan Bu Margaret nanti, apakah benar atau tidak kan begitu? Ya kan? Kalau memang benar nanti penyidik yang memberi kesimpulan seperti apa kasus ini. Sebelumnya, bocah perempuan 8 tahun Angelin yang telah dilaporkan hilang sejak bulan lalu akhirnya ditemukan Kamis kemarin. Korban ditemukan tewas mengenaskan terkubur di dekat kandang ayam pekarangan rumahnya sendiri. Hingga saat ini polisi baru menetapkan mantan pembantu rumah tangga di kediaman ibu angkat korban bernama Agus dan tidak menutup kemungkinan tersangka lain akan bertambah seiring pengakuan pelaku Agus. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, di depan anggota DPR yang datang, pelaku pembunuhan Agus mengaku tergiur janji upah 2 miliar rupiah oleh ibu angkat Angelin, Margaret, bila pelaku membunuh korban. Saya tidak lagi kuat dan saya harus datang melihat sendiri karena informasi yang beredar ini kan macam-macam ya. Saya ingin memastikan apa yang terjadi sebenarnya dan tentu saja saya harus datang kepada lembaga atau pihak yang berwenang dalam hal ini, makanya saya datang ke polisi untuk itu. Itu sih, saya tidak bisa membiarkan ini ada sesuatu yang terjadi yang seperti ini di luar kemanusiaan gitu ya. Gimana ketemu sama Agus? Saya tanya apa alasannya dia melakukan ini, banyak yang dia katakan dan dia ketika saya tanya kamu menyesal nggak melakukan, dia katakan ada rasa menyesal itu. Dia gunakan kata ada rasa menyesal dan ya kata macam-macam lah. Ini saya dengar juga dari pihak penyidik ini berubah-ubah pengakuannya. Tadi dia katakan bahwa saya disuruh oleh siapa namanya Margaret gitu ya, segala macam gitu ya. Disuruh gimana? Disuruh untuk melakukan itu. Katanya seperti itu gitu ya. Tapi kan ada, dia mengatakan ada imbalan. Berapa? Dia tadi menyebut kata 2 miliar gitu ya. Dan akan diberikan pada tanggal 25 katanya. Tetapi kan itu kan pengakuan dia. Saya mempercayakan kepada polisi kasus ini. Pengakuan seperti itu pada abang? Ya, pemirsa, seorang pria ditangkap polisi. Aparat menduga lelaki itu terlibat dalam pembunuhan Angelin. Berdasarkan informasi dari situs berita fifa.co.id, lelaki yang ditangkap polisi itu merupakan orang yang mengeksekusi gadis cilik itu. Pria berinisial AA itu dibekuk setelah Komnas Perlindungan Anak serta pendamping hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melaporkannya. Nama AA didapat dari tersangka Agus. Menurut Komnas PA dan P2TP2A, pria 25 tahun itu merupakan orang kepercayaan ibu angkat Angelin, Margaret. Ya, pemirsa, pendamping hukum dari P2TP2A Denpasar, Siti Sapura, mengatakan kematian Angelin direncanakan. Menurutnya, tersangka Agus bukanlah eksekutor. Memang dia bilang sama saya, dia tahu siapa yang membunuh dan dia hanya mengubur. Agus sebenarnya orang bayaran. Oh gitu. Artinya perjanjian dengan siapa pelaku itu sudah lama dilakukan gitu ya? Sudah direncanakan. Sudah lama bahwa si Angel sebagai target untuk hilang. Iya.
Sebenarnya alasannya sih analisanya dari Mbak alasannya benar nggak motifnya itu karena warisan atau apa? Kalau saya mikirnya iya. Belum meninggal. Sebelum dia meninggal, jauh sebelum dia meninggal, ini udah terjadi. Bisa Itu pun yang dikatakan terdepan. Agus itu datang ke sini memang bukan sebagai pekerja, Ya. bukan sebagai pembantu, Dia tapi memang dibayar. Dibayar karena memang dia tuh Dipanggil. dia tidak terima, dia baru dipanggil sebulan. dulu, Nah, ya. sekarang tolong suruh penyidik nelusurin siapa yang memasukkan dia bisa bekerja di dalam rumahnya Margaret, karena orang tidak segampang itu bisa masuk dan berhubungan berkoneksi dengan Margaret. Dan ada satu orang di sana yang saya ingat. Agus tuh pengakuannya dia hanya disuruh mengubur. balik sini Mbak. Bukan eksekutor. Sikan. Cari eksekutornya, saya kasih tahu sama Bu Sar untuk mengambil laki-laki itu. Saya dari awal udah ngomong, Pak tolong orang itu dipegang dulu dan interogasi, tapi tidak ditanggapin. Saya tidak tahu namanya, ya tapi saya tahu wajahnya dan saya punya fotonya. Saya sudah foto waktu itu. Investigasi dari pertama. Saya dari pertama sudah foto dia. Ada nggak fotonya, Mbak? Dia selalu ada di TKP, bahkan hari ini pun ada. Selalu, bahkan 24 jam dari TKP. Ada. Itu saya tidak simpan. Tidak bisa. Baik pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah bersama dengan Adi Gunawan Saputro di Polresta Bali. Adi, selamat malam. Ada informasi bahwa pria berinisial AA sudah dibekuk oleh polisi. Apa keterlibatan AA dalam kasus pembunuhan Angelin? Ya, Caca, yang bisa saya laporkan pada malam ini, pemeriksaan AA ini menjadi saksi yang sebelumnya juga sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Jadi malam ini merupakan pendalaman saksi oleh pihak kepolisian terhadap AA. AA juga belum ditetapkan sebagai tersangka dan kepolisian belum menetapkan tersangka baru yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Dan kami tetap sempat mengejar AA yang sudah keluar dari Polresta Denpasar seusai penyelidikan. Namun yang pasti dipastikan bahwa AA belum ditetapkan jadi tersangka pada malam ini. Namun AA diperiksa lantaran untuk mendalami kasus pembunuhan Angelin karena AA di sini terlibat sebagai penghubung antara Ibu Margaret dengan Agus. Keterlibatan AA dekat di situ karena penghubung di antara dua orang ini. Begitu, Caca. Baik. Saat ini statusnya masih menjadi saksi. Lantas kemudian di mana polisi menangkap AA? Ya, memang AA ditangkap sama kepolisian di lokasi penginapannya yang memang berdekatan di rumah dari Ibu Margaret. Namun yang bisa saya pastikan pada malam ini, AA belum ditahan oleh pihak kepolisian dan belum ada tersangka baru karena AA ini masih berstatus saksi. Karena sebelumnya juga AA diperiksa sebagai saksi dalam kasus Angelin ini. Begitu, Caca. Kita kemudian melihat bagaimana kemudian kondisi atau juga update perkembangan terbaru terhadap Ibu Margaret. Apakah statusnya sudah mulai dinaikkan atau mungkin saat ini juga masih Agus sebagai tersangka utama? Belum ditingkatkan dari status sebelumnya, malah Ibu Margaret sudah dipulangkan ke rumahnya dan untuk tersangka masih ditetapkan sebagai pelaku utama, yakni Agus sebagai tersangka pada saat ini. Dan Ibu Margaret dipulangkan namun akan diperiksa di mendalam nantinya untuk mendalami apakah keterlibatan Ibu Margaret dalam kasus pembunuhan Angelin ini. Begitu, Caca. Baik, terima kasih atas laporannya. Kami tetap menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Kita ke informasi lainnya, nanti kami akan kembali dengan asal kan sih